Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sazali dengan NIM 1903842020010. Saya adalah anggota daripada kelompok 2, di mana di sini saya selaku pemateri kedua akan menyampaikan materi lanjutan yaitu terkait contoh kasus metode Simplex. Nah, sebelumnya sudah kita ketahui bersama bahwasanya metode Simplex merupakan salah satu metode atau teknik yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan pemrograman linear selain daripada metode grafik seperti yang telah kita pelajari minggu lalu. Nah, untuk bagaimana langkah-langkahnya, tadi udah dijelaskan juga oleh pemateri pertama kami, dan untuk langkah spesifik dan juga contohnya akan saya jelaskan pada contoh kasus pertama. Baiklah, langsung saja mari kita simak. Jadi di sini kita diminta untuk memaksimumkan Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2, di mana ada batasan atau kendalanya. Yang pertama, 2x1 lebih kecil atau sama dengan 8, dan yang kedua adalah 3x2 lebih kecil atau sama dengan 15, dan yang ketiga, kendala yang ketiga, 6x1 ditambah 5x2 lebih kecil atau sama dengan 30. Nah, ini adalah nilai yang harus kita maksimumkan dan juga terdapat beberapa kendalanya. Baik, langsung saja kita lihat penyelesaiannya. Nah, langkah pertama adalah kita harus mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. Yang pertama, sebelumnya kita dapatkan bahwasannya fungsi tujuan Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2. Jadi kita pindahkan bagian ruas kanan ini ke ruas kiri, sehingga kita dapatkan Z dikurang 3x1 dikurang 5x2 sama dengan 0. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh pemateri pertama kami, bahwasanya untuk pada kendala ini kita harus merubahnya menjadi bentuk baku. Nah, bentuk baku yang akan kita lakukan adalah dengan menjadikan pertidaksamaan menjadi kesamaan dan kita tambah dengan select variable. Oke, kita lihat yang pertama, kendala pertama adalah 2x1 lebih kecil atau sama dengan 8. Maka di sini untuk tanda pertidaksamaannya kita jadikan sama dengan 8 dan kita tambah dengan select pertama. Maka kita dapatkan 2x1 ditambah s1 sama dengan 8. Pun dengan kendala yang kedua, 3x2 lebih kecil atau sama dengan 15, maka pertidaksamaan ini kita jadikan sama dengan dan kita tambahkan dengan select kedua. Yang terakhir adalah 6x1 ditambah 5x2 lebih kecil atau sama dengan 30, maka akan kita dapatkan 6x1 ditambah 5x2 ditambah select ketiga sama dengan 30. Nah, ini kita sudah menyelesaikan langkah pertama, yaitu mengubah kendala menjadi bentuk baku. Nah, kita lanjut yang kedua, yaitu menyusun persamaan di dalam tabel. Nah, setelah kita ubahkan fungsi batasan ini dan juga fungsi tujuannya menjadi bentuk baku, maka kita susun persamaan tersebut di dalam tabel. Nah, sebelum itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui di dalam metode Simplex. Yang pertama adalah istilah mengenai NK atau nilai kanan persamaan. Nah, nilai kanan persamaan ini merupakan nilai belakang tanda sama dengan yang terdapat pada kendala ataupun pada Z. Nah, untuk batasan pertama kita dapat sebesar 8. Ini bisa kita lihat ya, di sini kendala pertama itu 8, dan batasan kedua adalah 15, dan batasan ketiga sebesar 30. Nah, itu kita katakan sebagai nilai kanan persamaan atau disingkat NK. Nah, berikutnya adalah variabel dasar. Nah, variabel dasar merupakan suatu variabel yang nilainya sama dengan sisi kanan daripada persamaan. Sekarang tadi kita udah menjadikan fungsi tujuan dan fungsi kendala ini menjadi bentuk umum, yang mana di sini kalau kita lihat sudah kita tambahkan S1, S2. Kemudian kalau kita lihat pada tabel tersebut, nilai variabel dasar S1, S2, S3 pada fungsi tujuan pada tabel permulaan ini haruslah sama dengan harus 0. Dan nilainya pada batasan-batasan bertanda positif. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang kita lihat pada tabel Simplex pertama,
Yang mana di sini setelah kita ubah dia menjadi bentuk baku, kita sajikan ke dalam tabel simplex. Kalau kita perhatikan, yang pertama Z-nya pertama adalah 1, maka kita tulis di sini 1. Sedangkan untuk fungsi tujuannya, X1-nya adalah minus 3, maka kita buat minus 3. Untuk X2-nya adalah minus 5, maka kita buat minus 5. S1 0, karena di fungsi Z ini memang tidak ada S1. S2 pun tidak ada, maka kita buat 0. S3 juga tidak ada di Z, dan NK atau nilai kanannya adalah 0. Berikut juga dengan kendala pertama, untuk Z-nya di kendala pertama itu tidak dapat atau tidak ada kita temukan Z-nya, maka dia adalah 0. X1 di sini adalah 2, X2-nya tidak ada, maka kita buat 0. S1-nya adalah 1, kebetulan di sini ada 1. S2-nya tidak ada, S3 tidak ada, dan NK-nya adalah 8. Berikut juga dengan S2, karena Z-nya tidak ada 0, X1-nya 0, X2-nya kita dapatkan 3, kemudian S1-nya juga tidak ada, maka 0, S2 1, dan S3 0, NK-nya sama dengan 15, dan yang terakhir adalah S3, Z-nya adalah 0, X1-nya sama dengan 6, X2-nya 5, S1-nya di kendala ketiga tidak ada S1, kemudian S2-nya 0, dan S3-nya adalah 1, di mana NK-nya 30. Nah, ini sudah kita sajikan ke dalam tabel simplex. Langkah kedua selesai. Nah, kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu memilih kolom kunci. Nah, ini merupakan salah satu langkah yang sangat urgent di dalam materi ini. Jadi, silakan teman-teman untuk memahami dengan seksama terkait langkah ketiga ini. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan kolom kunci. Nah, kolom kunci merupakan kolom yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex. Nah, jadi kita di sini diminta untuk memilih kolom yang memiliki garis fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Nah, jadi kalau kita lihat di Z ini, nilai yang negatif adalah minus 3 dan minus 5. Sekarang yang diambil adalah dengan angka yang terbesar. Nah, karena 5 angka yang terbesar, maka kita ambillah di sini minus 5. Nah, karena dia terdapat di X2, maka kita beri tanda segi 4 pada kolom X2 seperti tambah berikut, yang menandakan bahwasannya ini adalah kolom kunci. Jadi, kolom kunci kita berada di X2. Oke, nah kita lanjut. Sebelum itu perlu kita ketahui, apabila di Z ini tidak ada nilai yang bernilai negatif, atau dia 0 semua, atau dia positif semua, yang penting dia tidak ada nilai negatif, maka kita katakan bahwasanya tabel itu tidak bisa dioptimalkan lagi, atau dia itu sudah mentok, sudah optimal lah itu. Nggak perlu kita proseskan lagi. Tapi kenyataannya sekarang kita punya negatif 5 dan negatif 3, yang artinya ini belum optimal. Sehingga kita harus melanjutkan pada langkah keempat, yaitu memilih baris kunci dan angka kunci. Pertama, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan baris kunci. Baris kunci merupakan baris yang menjadi dasar untuk mengubah tabel simplex, yang mana dengan cara kita cari indeks tiap-tiap baris dengan membagi nilai-nilai pada kolom NK dengan nilai sebaris pada kolom kunci. Nah, kalau kita jadikan dalam bentuk rumus, untuk menentukan indeks adalah nilai kolom NK kita bagi dengan nilai kolom kunci. Nah, kalau kita perhatikan, di sini kita dapat nilai kolom NK-nya adalah 0, 8, 15, 30. Maka kalau kita bagikan dengan kolom kunci, akan kita dapatkan, ini kita ambil yang kendala dulu, 8 dibagi 0, maka kita dapatkan tak hingga, 15 dibagi 3, kita dapatkanlah 5, dan baris ketiga adalah baris batasan ketiga 30 dibagi 5, maka kita dapat 6. Maka batasan pertama, besar indeksnya adalah tak hingga, batasan kedua 5, dan batasan ketiga adalah 6. Nah, sekarang untuk menentukan baris kuncinya, maka kita lihat pilih baris yang mempunyai indeks positif dengan angka yang terkecil. Oke, sekarang kita coba cek. Nah, dari indeks ini kita lihat mana angka positif dengan nilai yang terkecil.
tentu adalah 5. Maka dari baris kelima ini kita ambil tarik, kita buat kotak seperti ini, maka kotak ini merupakan baris kunci. Nah, kemudian ada yang namanya angka kunci. Apa itu angka kunci? Angka kunci adalah angka yang terdapat pada baris kunci dan kolom kunci. Sekarang kalau kita lihat angka 3, itu dia terdapat pada baris kunci, pun terdapat pada kolom kunci. Maka 3 merupakan angka kunci. Oke, sudah kita dapatkan baris kunci dan juga angka kunci. Kita lanjut ke langkah kelima, yaitu mengubah nilai pada baris kunci. Sekarang kita akan mengubah nilai pada baris kunci, yaitu dengan membagikan nilai kunci dengan baris kunci. Sekarang kita lihat nilai kuncinya kita dapatkan 3, maka kita akan membagikannya dengan baris kunci, yaitu 0, 0, 3, 0, 1, 0. Oke, kita lanjut. Maka 0 dibagi 3 akan kita dapatkan di sini 0. 0 bagi 3, 0. Kemudian kita lihat lagi. 3 dibagi 3, 1. 0 dibagi 3, 0. 1 dibagi 3, sepertiga. 0 dibagi 3, kita dapatkan 0. Kemudian 15 dibagi 3, dapat 5. Nah, sekarang ini adalah nilai baru baris kunci yang kita dapatkan. Oke, sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Jadi ini tuh kita dapatkan dari nilai kunci, kita bagikan dengan nilai baris kunci, sehingga kita dapatkanlah nilai baru daripada baris kunci. Next, kita lanjut ke langkah 6, yaitu kita akan mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Tadi kita dapatkan dan kita ketahui bahwasanya ini adalah baris kunci. Sekarang kita akan mengubah nilai di luar daripada baris kunci. Caranya bagaimana? Nah, untuk menentukannya adalah kita akan menggunakan rumus untuk menentukan baris baru adalah baris lama kita kurangi dengan koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru pada baris kunci. Nah, kita selesaikan perkalian terlebih dahulu. Sekarang kita fokus pada koefisien pada kolom kunci. Nah, sekarang kita lihat di kolom kunci yang awal, kita dapatkan nilainya adalah minus 5035. Maka ini adalah koefisien kolom kunci yang akan kita gunakan. Maka di sini untuk pada baris pertama atau Z, kita ambil ya, di sini adalah minus 5. Kemudian baris lama untuk Z, itu kita ketahui sebelumnya baris lama untuk Z adalah minus 3, minus 5, 0, 0, 0, 0. Maka kita sajikan di sini ya, minus 3, minus 5, 0, 0, 0. Nah, sekarang kita proses. Kita lakukan dulu yang terlebih dahulu di dalam kurung, maka koefisien pada kolom kunci minus 5 dikali nilai baru pada baris kunci, yang ini kita dapatkan dari sini, maka minus 5 dikali 0 kita dapatkan 0, maka minus 3 dikurang 0 minus 3, minus 5 kali 1 minus 5, maka minus 5 dikurang minus 5, 0, sampai seterusnya. Saya rasa di sini teman-teman pasti bisa menghitungnya ya. Silakan dicek nih untuk menentukan berapa nilainya. Nah, itu untuk baris pertama. Next, kita lanjut ke baris kedua. Karena nilai untuk koefisiennya adalah 0, ini kita lihat di atas bahwasanya untuk nilai pada baris kedua 0, maka tentu nilainya tidak akan berubah. Karena apa? Karena apapun kita kali dengan 0, hasilnya bakal 0. Maka nanti 2 kita kurangi dengan 0, hasilnya akan 2, 0 kurang 0, 0, 1 kurang 0, 1, sampai seterusnya. Maka dapat kita katakan untuk baris kendala pertama ini atau baris kedua ini adalah nilainya tetap, tidak akan berubah. Next, kepada baris ketiga, itu di kendala kedua, kebetulan dia sudah terisi sama baris kunci yang sudah kita dapatkan. Dan berikutnya baris keempat, yaitu di kendala ketiga. Nah, karena kita dapatkan nilai koefisiennya 5, maka 5 dikali 0 adalah 0, 6 dikurang 0, 6. Kemudian 5 kali 1, 5, 5 dikurang 5, kita dapatkan 0. 5 dikali 0, 0, 0 dikurang 0, 0, sampai seterusnya. Ini teman-teman boleh silahkan diperiksa gitu ya, untuk menentukan bagaimana nilainya sesuai dengan rumus yang sudah kami paparkan. Nah, setelah kita dapatkan nilai tadi,
pada Z, kemudian pada kendala pertama, kendala kedua, kendala ketiga, maka berikutnya kita sajikan nilai-nilai baru tersebut di dalam tabel ini. Kita coba lihat di sini. Nah, 600 minus 5/3 15 untuk pada baris keempat, kendala ketiga. Oke, kita saji. Nah, ini 0, 6, 00 minus 5/3, 1, dan 5. Sekarang timbul pertanyaan, apakah ini sudah optimum? Nah, tadi kita katakan dia sudah optimum apabila di Z itu tidak ada yang bernilai negatif. Karena di X1 masih ada minus 3, yang artinya di Z ini masih ada nilai yang bernilai negatif, maka kita harus mengulang langkah-langkah seperti yang sudah kita lakukan di awal. Oke, nah kita lanjut ke langkah yang ketujuh. Kita ulangi lagi. Ulangi langkah-langkah perbaikan mulai dari langkah 3 sampai ke 6 untuk memperbaiki tabel yang telah kita ubah atau telah diperbaiki nilainya. Perubahan baru akan berhenti sampai kita menemukan bahwasannya di Z ini sudah tidak ada lagi nilai negatifnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini tadi adalah nilai kolom kuncinya. Kita lanjut untuk menentukan baris kunci. Nah, seperti tadi teman-teman bisa ingat kembali ya, untuk menentukan baris kunci, kita tinggal melihat di keterangan indeksnya ini. Kita lihat mana yang nilai indeksnya paling positif, yang paling kecil. Tentu yang pertama ini tidak masuk ya, karena ini sudah negatif. Maka kita punya 4 dan 5/6, maka yang paling kecil ada 5/6. Nah, karena 5/6 ini indeks yang akan kita gunakan, maka dia terdapat di kolom S3. Oke. Nah, sebelum itu, teman-teman coba perhatikan ini. Di atas tadi kita dapatkan ya, udah kita sajikan. Nah, untuk ini, untuk nilai kolom baris kunci yang kita dapatkan di proses pertama di awal tadi, itu kita tidak lagi menuliskan ini sebagai S2, tetapi kita tuliskan sebagai X2. Karena apa? Karena ini merupakan suatu fungsi keluar, artinya ini akan kita gunakan untuk menentukan X2-nya. Oke, nah kita lanjut lagi ke yang tadi. Begitu juga dengan yang ini, karena kita akan menentukan nilai daripada ini daripada S3 ini seperti proses sebelumnya, yaitu dengan membagikan baris kunci dengan angka kunci. Oke, 0/6 kita dapat 0, 6/6 1, 0/6 0, 0/6 0, min 5/3 dibagi 6 hasilnya min 5/18, 1 dibagi 6, 1/6, 5/6 kita dapat 5 dibagi 6, 5/6. Nah, setelah kita dapatkan ini sudah kita nggak tulis S3 lagi, melainkan kita tulis X1. Oke. Nah, sekarang kita lihat seperti contoh di atas tadi, kita akan menentukan baris ke-1, baris kedua, dan baris ketiga sampai ke baris keempat. Oke. Nah, karena di sini baris lamanya minus 3, 005/3, 025, dan untuk kolom baris kolomnya adalah minus 3, maka kita langsung saja buat seperti ini. Minus 3 dikali 1 minus 3, maka minus 3 dikurang minus 3, 0. Minus 3 dikali 0, 0, maka 0 dikurang 0, 0, sampai seterusnya. Sekali lagi silakan teman-teman periksa ini ya, untuk membuktikan kebenarannya gitu. Nah, baris kedua kita dapatkan untuk koefisiennya adalah 2. Maka setelah kita dapatkan 2, 2 dikali 1, 2, kemudian 2 dikurang 2, 0, 2 kali 0, 0, 0 dikurang 0, 0, 2 kali 0, 0, 1 dikurang 0, 1, sampai seterusnya. Oke, nah kita lanjut ya, kita lanjut ke kendala ketiga. Nah, karena di sini untuk koefisiennya 0, maka seperti yang di atas tadi, tentu dia tidak akan berubah nilainya. Karena apapun kita kali dengan 0, dia akan bernilai itu sendiri gitu ya. Nah, maka kita dapatkan 0, 1, 0, 1/3, 0, dan 5. Dan di baris keempat, tepatnya di kendala ketiga, itu kebetulan merupakan baris kunci kita. Oke, kita lanjut. Sudah kita tentukan nilai-nilainya seperti tadi. Kita sajikan 0, 1, 0, 0, min 5
per 18, 1/6, dan juga 5/6. Oke, setelah kita dapatkan nilai-nilai itu, kemudian kita sajikan langsung ke tabelnya. Nah, seperti ini. Setelah kita sajikan, ternyata di Z ini sudah tidak ada lagi negatifnya. Nah, boleh kita lihat di sini udah tidak ada lagi negatifnya, maka dapat kita katakan bahwasanya tabel ketiga ini sudah merupakan nilai optimumnya. Oke, sehingga langsung saja kita dapatkan bahwasanya X1 adalah 5/6. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa melihat X1 kita dapat 5/6, X2 kita adalah 5, dan untuk menentukan nilai Z tujuan kita, maka X1 5/6 atau 0,833, X2 sama dengan 5, tinggal kita kalikan saja. X1 0,833 dikali 3 ditambah 5 dikali 5. Maka Z sama dengan 2,499 ditambah 25, Z sama dengan 27,499, Z sama dengan 27,5. Ini kita bulatkan. Ini kalau kita berikan contoh pada pemrograman linear, jadi untuk mendapatkan nilai maksimum, maka kita membutuhkan X1 yaitu 0,833 dikali dengan 3 ditambah 5 dikali dengan 5. Maka kita dapat menentukan fungsi tujuan maksimum ini dengan melihat dan mensubstitusikan X1 dan X2, sehingga didapatkanlah nilai maksimumnya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan juga kesalahan dalam penyampaian materi. Dan juga saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.